Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel Kabar Keselamatan. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Perang di Balik Semua Perang. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup dalam konflik dimensi galaksi. Meskipun kita tidak menyadarinya atau tidak percaya bahwa hal itu mungkin terjadi, namun konflik atau peperangan itu nyata. Kekuatan-kekuatan yang berkonflik atau berperang ini bersifat rohani dan tidak terlihat oleh kita berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 12. Namun, kita dapat merasakan dampak dari konflik atau perang ini. Contohnya, kita merasakan bencana alam, kita merasakan amoralitas, kita merasakan kematian, kita merasakan duka cita, penderitaan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, yang dipertaruhkan dari konflik ini antara yang baik dan yang jahat adalah kekuasaan Allah, kesetiaan para malaikat, dan dunia yang belum jatuh. Dan pada saat ini yang dipertaruhkan hari ini adalah kesetiaan saudara dan saya. Pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini kita sama-sama akan mempelajari. Pada bagian yang pertama adalah awal mula dari konflik itu, kemudian pemberontakan di surga dan pemberontakan di bumi, dan kasih menyerang balik, dan yang terakhir konflik hari ini. Mari kita pelajari satu persatu. Awal mula konflik. Dalam Yesaya 28 ayat 15 firman Tuhan katakan, "Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu." Saudara-saudaraku, fakta bahwa ada makhluk di Eden yang menghasut Hawa untuk tidak mempercayai Allah menyiratkan bahwa ada pemberontakan terhadap Allah sebelum manusia itu ada. Dalam Kejadian 3 ayat 1. Yesus menyebut makhluk yang menabur ketidakpercayaan antara Allah dan ciptaannya sebagai musuh yang diidentifikasinya sebagai iblis. Jadi ada makhluk yang menabur ketidakpercayaan antara Allah dan ciptaannya, ciptaan Tuhan. Dia ini, makhluk ini yang menabur ketidakpercayaan ini sebagai musuh yang diidentifikasi sebagai iblis dalam Matius 13 ayat 39. Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah seperti ini. Apakah Tuhan menciptakan iblis? Atau apakah Tuhan menciptakan makhluk yang jahat? Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah seorang malaikat yang disebut Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12. Malaikat ini diciptakan dengan sempurna dan indah berdasarkan Yehezkiel pasal 28 ayat 12. Dia ditinggikan ke posisi tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang malaikat, yaitu kerub pelindung dalam Yehezkiel 28 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Jika Lucifer sempurna, bagaimana ia bisa menjadi iblis atau setan atau jahat?
Bagaimana konflik antara Allah dan dia dimulai? Allah memberinya seperti semua makhluk ciptaannya, yaitu kebebasan untuk memilih. Dan entah mengapa Lucifer ini memilih untuk memutuskan memberontak dan bercita-cita untuk menduduki tahta Allah berdasarkan Yeskiel 28 ayat 15 dan Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Itulah sebabnya dia memilih untuk memberontak kepada Allah, dan terjadilah pemberontakan itu di sorga. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 4 bagian pertama dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di sorga dan melemparkannya ke atas bumi. Dalam kitab Wahyu, iblis digambarkan atau setan ini digambarkan sebagai ular tua, iblis atau setan. Dalam keinginannya untuk merebut tahta surga, Lucifer menanamkan keraguan dalam diri para malaikat tentang keadilan pemerintahan ilahi. Dalam keraguannya yang dia tanamkan kepada malaikat-malaikat yang lain, bukankah mereka semua bebas? Mengapa harus tunduk pada hukum yang keras dan mungkin bagi dia tidak adil atau berubah-ubah? Ya. Ini yang dilakukan oleh Lucifer untuk menimbulkan keraguan kepada para malaikat yang lain. Lucifer menjadi iblis atau setan sang pendakwah dalam Wahyu 12 ayat 10, Ayub 1 ayat 6 dan 9 sampai 10. Ia menolak semua seruan penuh kasih dari Allah agar ia mengubah sikapnya. Pemberontakan itu menjadi konflik terbuka dan menjadi sebuah perang di mana setiap malaikat harus mengambil keputusan. Dan benar, sepertiga malaikat mengikuti setan atau Lucifer, sementara sisanya tetap setia kepada Allah dalam Wahyu 12 ayat 4 bagian awal. Saudara-saudaraku, di awal masih Lucifer yang memberontak. Namun lama-kelamaan ketika dia mulai mendapatkan lumayan pendukung, pemberontakan itu menjadi mulai terbuka. Dan disinilah dilihat siapa yang akan mengikuti Allah dan siapa yang akan mengikuti setan. Dan benar kenyataannya, sebagian dari malaikat mengikuti setan, terpengaruh. Hari ini perang ini masih berlanjut, saudara-saudaraku. Setan masih aktif. Dia mencoba menyeret setiap orang ke dalam pemberontakan melawan Allah. Hanya ada dua sisi, mereka yang ingin menaati hukum Allah atau mereka yang menolaknya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saudara-saudaraku, setan masih terus bekerja untuk menebarkan benih-benih keraguan akan kasih Allah, akan Tuhan kepada manusia. Dia terus-menerus mencoba untuk membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, membuat kita ragu keperkasaan Tuhan. Dan pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih mendengarkan hal ini atau memilih untuk mengikuti Tuhan? Pilihan ada kepada diri kita masing-masing. Namun saya berharap, saya rindu kita semua akan percaya sepenuhnya dan memilih Tuhan sebagai Allah satu-satunya yang penuh kasih dan mau supaya kita diselamatkan. Dalam buku The Story of Redemption halaman 17 dikatakan, Allah yang agung dapat saja langsung mengusir pendusta besar ini dari surga. Jadi Allah bisa saja dia langsung mengusir atau membinasakan iblis setan ini dari surga. Tetapi
itu bukanlah tujuannya. Dia memberikan kesempatan yang sama, yang adil, kepada para pemberontak untuk mengukur kekuatan mereka melawan anaknya sendiri dan malaikat-malaikatnya yang setia. Jadi Tuhan memberikan kesempatan yang sama secara adil. Dia mau lihat siapa saja yang punya sifat tabiat seperti Lucifer. Dalam pertempuran itu setiap malaikat akan memilih sisinya sendiri, dan malaikat-malaikat yang akan memilih sisinya sendiri serta menyatakannya kepada semua orang. Jika Allah menggunakan kuasanya untuk menghukum pemimpin pemberontak ini, maka malaikat-malaikat yang memberontak tidak akan terungkap. Oleh karena itu Allah mengambil jalan lain, karena Ia ingin menyatakan keadilan dan penghakimannya secara pasti kepada seluruh bala tentara surga. Jadi, seandainya Tuhan menggunakan kuasanya untuk menghukum setan, pemimpin pemberontak ini yang sebelumnya malaikat terang atau Lucifer, dia tidak mengambil kuasanya untuk menghukum, tetapi dia membiarkan supaya terungkap siapa lagi sih yang nantinya akan memberontak. Bayangkan, jika seandainya Tuhan dengan kuasanya membinasakan pemimpin pemberontak ini, Lucifer, ketika dia berdosa, bisa jadi ke depan, karena hak yang sama, kuasa memilih, bisa jadi ke depan akan muncul lagi pemberontak-pemberontak yang baru. Itulah sebabnya dia membiarkan sehingga pada akhirnya semua yang punya sifat-sifat seperti ini ditambah dengan keraguan yang disampaikan terpengaruh, mereka pada akhirnya terungkap. Tuhan ingin menyatakan keadilan dan penghakimannya secara pasti kepada seluruh bala tentara surga. Pemberontakan itu tidak sampai di sorga saja. Pemberontakan itu pun terjadi di bumi. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara-saudaraku, Allah menciptakan para malaikat dalam lingkungan yang sempurna dan tanpa dosa. Demikian juga Allah menciptakan manusia dalam lingkungan yang sempurna dan tanpa dosa. Dalam Kejadian 1 ayat 31, di Taman Eden ditempatkan manusia itu. Seperti halnya para malaikat, Allah juga menciptakan kita dengan kuasa untuk memilih secara bebas. Dia berikan kuasa itu agar Adam dan Hawa dapat menggunakan kebebasan itu. Dia memberi mereka perintah sederhana. Jadi ketika dia memberikan kuasa memilih itu, supaya manusia ini bisa menggunakan kebebasan itu, Tuhan memberikan perintah yang sederhana. Dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Jadi perintahnya hanya sederhana. Hanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan apa katanya? Jangan dimakan. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan. Namun apa yang terjadi? Itulah satu-satunya titik di mana setan dapat membuat mereka ragu. Ini kan, Tuhan berikan kuasa memilih dan dia mau lihat mereka ini mau memilih siapa. Ketika itu terjadi, setan dengan kecerdikannya, dia mencapai tujuannya. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa meragukan Allah sehingga tidak menaati dan berpaling dari sumber kehidupan. Dalam Kejadian 3 ayat 6.
9 sampai 13 dan 19. Inilah yang dipilih oleh Adam dan Hawa. Pilihan yang diberikan kepada mereka, mereka memilih untuk meragukan Allah dan tidak menaati Allah. Dan Adam membuka pintu bagi dosa untuk masuk, dan dengan demikian maut menjalar kepada semua orang. Roma 5 ayat 12. Sejak saat itu kita hidup di dunia yang ditandai dengan rasa sakit, mengalami penyakit, dan kematian. Apakah kita semua menanggung atau membayar dosa dari Adam itu? Tidak. Kita masing-masing membayar dosa kita sendiri. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita membayar dosa kita sendiri. Saudara-saudaraku, sekalipun manusia juga memilih untuk memberontak melawan Allah di Taman Eden, namun kasih dari Allah itu luar biasa. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, bahkan sebelum mengumumkan konsekuensi dari ketidaktaatan, Allah sudah memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa ada rencana penebusan bagi mereka. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Umat manusia telah dengan sukarela memisahkan diri dari Sang Pencipta. Namun, jauh dari meninggalkan anak-anaknya yang tidak tahu berterima kasih, Allah menyatakan karakternya yang sebenarnya dengan mengasihi mereka melampaui imajinasi. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudaraku, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah bilang bahwa engkau akan mati ketika memakan. Jadi dia sudah kasih tahu akibat ketika melanggar. Tapi kenyataannya mereka memilih untuk melanggar. Tapi yang luar biasanya adalah Tuhan telah merencanakan suatu rencana penebusan ketika manusia memberontak. Inilah bukti nyata bahwa Allah sangat mengasihi kita, melampaui dari akal sehat kita kasihnya. Kematian tidak harus menjadi takdir kekal bagi orang berdosa. Yesus menunjukkan kasihnya dengan membayar harga dosa dengan nyawanya. Tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang membuat kita layak menerima kasih Allah. Namun, dengan setiap tetes darah yang Yesus tumpahkan di Kalvari, Allah berkata kepada kita, "Aku mengasihimu." Saudara-saudaraku, tidak ada hal yang kita lakukan akan melayakkan kita menerima kasih Allah. Kasih Allah itu pemberian yang cuma-cuma untuk kita. Hanya ada dua pilihan: memilih untuk menerima kasih karunia itu atau menolak kasih karunia itu. Memilih untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau menolak. Tidak ada di tengah-tengah. Segala sesuatu yang kita lakukan sebaik apapun tidak melayakkan kita. Hanya kematian Yesus, kasih karunia Yesus itulah yang akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita? Mari kita lihat bukti-buktinya. Dia menciptakan segala sesuatu yang ada saat ini. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kelaparan, dan rasa sakit sama seperti kita manusia rasakan. Dia juga dicobai sama seperti kita mengalami
pencobaan. Namun perbedaannya adalah dia sebagai orang yang benar, tidak berdosa, dia rela menderita karena dosa-dosa yang bukan dia lakukan tapi manusia yang lakukan. Ini perbedaan antara kita dengan Yesus. Yesus sama seperti kita manusia, mengalami kesulitan, penderitaan, dicobai, rasa sakit, kelaparan sama. Tapi perbedaannya adalah dia yang ciptakan semua, dia tidak bersalah, tapi dia yang harus menderita menggantikan kita yang bersalah. Namun, dengan dia mati dan pada akhirnya dia bangkit, dia meyakinkan kita akan kehidupan kekal di dalam persekutuan dengannya. Ketika dia menderita, dia rela menderita mati di Golgota. Dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit. Meyakinkan kita sebagai umat-umatnya bahwa ketika kita berada di dalam Yesus, sekalipun kita di dunia ini kita mati sementara atau tertidur bahasa Alkitabnya, kita akan hidup ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu saudara-saudaraku, semua ini dia lakukan, semua ini terjadi karena dia sangat mengasihi kita semua. Kurang baik apa Tuhan Yesus, saudara-saudaraku? Kurang baik apa Allah yang menciptakan kita, yang menebus dan memelihara hidup kita sampai saat ini? Kurang baik apa? Itulah bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Ingat, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lari bersembunyi. Mereka tidak mau datang meminta pengampunan dari Tuhan, tetapi Tuhan yang datang mencari mereka. Inilah sifat dasar manusia yang egois. Ketika melakukan kesalahan tidak mau mengakui, tetapi lari, cari-cari tempat yang tidak bisa ditemukan. Atau bahkan seperti halnya Adam dan Hawa, ketika Tuhan menemukan mereka, mereka bukannya mengaku, tetapi mereka saling tuduh menuduh. Oh, dia yang salah. Tidak, dia yang salah, ini yang salah. Inilah sifat dasar manusia. Sudah melakukan kesalahan tidak mengakui, bersembunyi atau mencari yang bisa dijadikan kambing hitam. Namun ketika ketahuan, mengelak dan menuduh orang lain. Inilah sifat dasar manusia. Namun sekalipun kita manusia sering melakukan hal yang tidak benar, Tuhan selalu mengajak kita untuk kembali bersekutu dengan Dia, karena hanya di dalam Dia kehidupan yang benar itu akan terjadi. Tapi di luar Dia semuanya sia-sia. Dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, konflik peperangan ini masih tetap berlanjut sampai hari ini. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Hari ini Yesus menjadi perantara bagi kita di bait suci surga. Melalui darahnya yang tercurah di kayu salib, Yesus mempersembahkan kita kepada Bapa di sorga dan kepada seluruh penghuni alam semesta sebagai orang-orang yang benar dan sempurna yang layak mendapatkan tempat juga di sorga. Oleh karena itu, saya dan saudara diundang untuk mendekati Dia, datang dekat dengan penuh keyakinan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Kita diundang, saudara-saudaraku,
Ingat di sini sekali lagi, bukti bahwa semua inisiatif dari Tuhan. Tidak pernah manusia berinisiatif untuk berdamai dengan Allah. Semua karena inisiatif. Kita diundang. Tuhan yang bekerja, saudara-saudaraku. Yesus yang bekerja untuk kita. Itulah sebabnya Yesus harus ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita, tidak ada kebenaran dalam diri kita. Setinggi apapun pendidikan saya dan saudara, seberapa banyak pelayanan, seberapa lama tahun-tahun pelayanan yang kita lakukan, kita melayani, kita menolong orang lain, kita setia, membaca Alkitab, berdoa, tapi Yesus tidak tinggal dalam diri kita, sia-sia. Karena tidak ada kebenaran di dalam perbuatan kita. Yang membenarkan hanyalah Yesus. Yesus ingin kita mengandalkan Dia untuk setiap kebutuhan dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan di mana ada ketakutan, Yesus membawa kedamaian. Di mana ada rasa bersalah, Yesus membawa pengampunan. Di mana ada kelemahan, Yesus membawa kekuatan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kerinduan terbesar Yesus adalah untuk hidup bersama kita selamanya. Yohanes 17 ayat 24. Apakah ini juga menjadi kerinduan terbesar saya dan saudara? Saya berharap ini adalah kerinduan yang sangat besar untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dengan kerinduan yang besar ini, kita mau dalam kehidupan kita mau mengasihi Dia dengan mempraktekkan buah-buah kehidupan Yesus yang Tuhan telah berikan bagi kita. Karena Yesus telah mengasihi saya, bukti bahwa saya merespon kasih Yesus, saya akan belajar firman. Saya akan mengikuti setiap firman. Saya akan mengasihi orang lain. Saya akan mencintai Tuhan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan karena Dia telah mengasihi saya. Dan semua saya lakukan atas pertolongan Tuhan. Sebagai kutipan yang terakhir, di dalam buku The Ministry of Healing, halaman 250. Ketika godaan menyerang kita, menyerang Anda dan saudara dan saya, ketika kekhawatiran, kebingungan, dan kegelapan tampak menyelimuti jiwa kita, lihatlah ke tempat di mana kita terakhir kali melihat terang. Beristirahatlah di dalam kasih Kristus dan di bawah perlindungannya. Ketika dosa berjuang untuk menguasai hati, ketika rasa bersalah menindas jiwa dan membebani hati nurani, ketika ketidakpercayaan mengaburkan pikiran, ingatlah bahwa kasih karunia Kristus cukup untuk menaklukkan dosa dan mengusir kegelapan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, dalam kutipan ini, dan ini juga ajakan untuk kita semua, masuklah ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Juru Selamat kita, maka kita akan memasuki atau merasakan damai sejahtera itu. Kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat yang sederhana ini boleh menjadi pelajaran untuk kita percaya sepenuhnya sama Tuhan dan firman-Nya. Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Dia akan memberikan apa yang menjadi bagian kita. Percaya sepenuhnya dan hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Mampukan kami untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukan semuanya. Karena ketika kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau ada dalam hidup kami dapat melakukan semuanya. Karena Engkau yang bekerja untuk kami, Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan lindungi mereka. Inilah doa kami, Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.